Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filan Reka Travaza. Pada kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus pada yang berjudul Analisis Cost Volume Profit atau CVP sebagai alat perencanaan laba pada UMKM ayam broiler Ibu Ramlah. Nah, studi kasus ini dilakukan dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah akuntansi manajerial. Oke, ada beberapa poin yang akan menjadi pembahasan pada video kali ini. Yang pertama ada gambaran usaha dan permasalahan yang dihadapi UMKM. Lalu ada definisi cost volume profit. Selanjutnya ada hasil penjualan yang diperoleh oleh UMKM. Selanjutnya ada penghitungan total pendapatan baik itu proyeksi harian, bulanan, dan juga tahunan. Selanjutnya ada biaya variabel, biaya tetap, dan juga laporan laba rugi UMKM. Selanjutnya ada analisis break-even point, margin of safety, dan juga degree of operating leverage. Nanti di akhir kita akan mengetahui saran yang diberikan oleh penulis terhadap UMKM untuk bisa meningkatkan kualitas operasionalnya. Oke, jadi UMKM Ibu Romlah ini merupakan jenis usaha ayam broiler di mana ayam nantinya akan dipesan dari pemasok dan nantinya akan diantarkan menuju alamat tujuan. Ayam yang dipesan ini merupakan ayam yang masih hidup dan nantinya akan disembelih serta dibersihkan oleh Bapak Ahmad beserta istrinya yaitu Ibu Romlah. Ayam yang sudah dibersihkan ini nantinya akan dijual lagi di pasar yang bertempat di Pasar Warna-Warni Landung Sari mulai sekitar jam 6 pagi hingga sampai 11 siang. Dalam kegiatan penjualan Ibu Romlah dapat menjual rata-rata hingga 50 ekor per hari, di mana setiap per ekor dibanderol dengan harga 60.000 dengan berat 22 kg. Oke, jadi selama kegiatan operasinya, UMKM ini mendapati masalah di mana Ibu Romlah dalam memperkirakan laba hanya membandingkan jumlah yang dikeluarkan dan jumlah yang diterima, sehingga cara ini kurang efektif dalam menghitung laba yang diinginkan. Dan sehingga perlu dilakukan analisis cost volume profit. Untuk itu, studi kasus ini bertujuan untuk membantu Ibu Romlah dalam merencanakan laba dengan menggunakan analisis cost volume profit. Metode yang digunakan dalam studi kasus kali ini adalah analisis cost volume profit, di mana analisis ini merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek. Nah, analisis ini berfokus pada 5 hal. Yang pertama ada harga produk, lalu ada volume produksi, biaya variabel per unit, total biaya tetap atau biaya yang sifatnya tetap tidak terpengaruh oleh fluktuasi kuantitas produksi, dan yang terakhir adalah mix of product sold, di mana bauran produk dalam penjualan. Nah, ada beberapa manfaat dari melakukan analisis cost volume profit. Yang pertama adalah akan membantu perusahaan untuk dapat mengambil langkah, kebijakan, strategi, dan keputusan ketika menghadapi kerugian dalam periode tertentu. CVP adalah suatu metode perhitungan yang dapat membantu perusahaan lebih mengerti perbedaan anggaran dari setiap proses produksi maupun penjualan. Lalu selain itu, analisis CVP itu juga membantu memberikan informasi lebih jelas sehingga penjualan dapat segera mencapai BEP atau keuntungan yang ditargetkan oleh perusahaan. CVP adalah perhitungan yang berfungsi sebagai penentu jumlah produk yang dibuat sehingga terhindar dari kerugian akibat proses produksi produk yang berlebihan. Berdasarkan temuan penulis, UMKM ini memiliki rata-rata penjualan tiap hari sebanyak hingga 50 ekor dengan harga jual per ekor Rp60.000 dengan berat 2 kg. Akan tetapi Ibu Romlah tidak mengetahui berapa total unit penjualan dan pendapatan laba kotor per tahun, sehingga perlu dilakukan perhitungan lebih dahulu agar mengetahui data-data penjualan dan pendapatan laba kotor yang belum termasuk beban-beban yang dikeluarkan, yang agar nantinya dapat membantu membuat analisis perhitungan cost volume profit. Selanjutnya kita dapat melakukan penghitungan total unit penjualan dan pendapatan. Seperti yang diketahui tadi bahwa rata-rata penjualan dalam satu hari UMKM ini dapat menjual hingga 50 ekor dan juga dengan harga jual Rp60.000. Kita dapat melakukan perhitungan proyeksi penjualan yang diperoleh Ibu Romlah dalam satu hari, di mana dengan mengkalikan jumlah unit penjualan rata-rata per hari dengan harga jual per ekor.
yang dapat kita ketahui bahwa dalam satu hari Ibu Romlah dapat memperoleh hingga 3 juta rupiah. Dan juga kita dapat mengetahui jumlah penjualan yang bisa didapatkan oleh UMKM selama 1 bulan, yaitu hingga 90 juta rupiah, dan total penjualan selama 1 tahun yang dapat diperoleh UMKM hingga 1 miliar 95 juta rupiah. Selanjutnya kita mengetahui biaya variabel yang dikeluarkan oleh UMKM selama 1 hari yang dapat mencapai Rp2.614.000 yang mencakup seperti ayam, kresek, pakan ayam, dan lain-lain. Dan juga kita mengetahui biaya tetap yang dikeluarkan oleh UMKM untuk menjalankan usahanya dengan total hingga Rp20.955.000. Selanjutnya kita mengetahui laporan laba rugi yang diperoleh perusahaan dalam 1 tahun dengan mengetahui bahwa proyeksi penjualan yang diperoleh UMKM selama 1 tahun itu dapat mencapai hingga 1.095 juta, dan juga dikurangi dengan biaya variabel selama 1 tahun dengan total 953.345.000, maka kita dapat mengetahui margin kontribusinya yang sebesar 141.655.000, dan juga nantinya akan dikurangi dengan biaya tetap sebesar 20.955.000, dan kita akan mengetahui laba operasi selama 1 tahun yaitu mencapai 120.700.000 rupiah. Setelah mengetahui informasi-informasi tersebut, kita dapat menghitung break-even point, baik itu dalam unit dan dalam rupiah. Yang pertama, kita akan menghitung dalam unit, di mana rumusnya itu adalah biaya tetap dibagi penjualan per unit dikurangi biaya variabel. Nantinya kita akan memperoleh BEP per unit yaitu sebanyak 2.700. Dan juga selanjutnya kita dapat mengetahui BEP dalam rupiah yang dengan melakukan yang pertama menghitung margin kontribusi per unit dengan mengurangi antara harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Didapatkan bahwa margin kontribusi per unitnya sebanyak 8.000 margin kontribusi, dan juga rasio margin kontribusinya dengan rumus margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit, didapatkan rasionya adalah 13%, dan akhirnya kita dapat menghitung BEP dalam rupiah dengan rumus total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Maka kita akan mengetahui BEP dalam rupiahnya adalah sebanyak 160.192.307. Selanjutnya kita akan menghitung margin of safety dalam rupiah dengan rumus penjualan saat ini dikurangi penjualan untuk mencapai BEP dalam rupiah. Diketahui bahwa penjualan saat ini dalam 1 tahun dapat mencapai 1.095.000.000 dikurangi dengan BEP dalam rupiah yang tadi kita dapatkan, maka margin of safety yang kita temukan adalah Rp933.807.693. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety ini memberikan berapa maksimum volume penjualan yang direncanakan tersebut boleh turun agar usaha yang dijalankan tidak menderita kerugian. Maksimum penurunan yang boleh terjadi adalah sebesar Rp933.807.693. Yang terakhir kita akan menghitung degree of operating leverage dengan rumus margin kontribusi dibagi laba operasi dengan hasil akhir sebesar 1,17. Berdasarkan hasil perhitungan degree of operating leverage menunjukkan margin kontribusinya 1,17 kali laba operasi. Berdasarkan perhitungan yang kita lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa rasio margin kontribusi yang didapatkan sebesar 13%, lalu margin of safety yang ditemukan adalah Rp933.807.693, dan degree of operating leverage sebesar 1,17. Pada akhirnya, kita mengetahui bahwa UMKM ayam broiler Ibu Romlah tidak pernah melakukan analisis perhitungan cost volume profit. Ibu Romlah dalam memperkirakan laba hanya membandingkan jumlah yang dikeluarkan dan jumlah yang diterima tanpa ada suatu perencanaan, sehingga laba yang dihasilkan kurang maksimal. Untuk itu, Ibu Romlah dalam memperkirakan laba kedepannya diharapkan menggunakan analisis cost volume profit agar dapat memperkirakan laba yang maksimal dan agar mengetahui berapa unit total penjualan dan pendapatan yang harus diperoleh agar mencapai titik break-even point. Baik, itu tadi pembahasan studi kasus mengenai analisis cost volume profit pada UMKM Ibu Romlah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.